Dan salah satu anggota dewan ini secara terang-terangan menyalahkan Vigilante karena aksinya itu memancing masyarakat untuk berbuat main hakim sendiri. Jiong tentu saja tidak setuju karena menurutnya itu bukanlah salah si Vigilante, tapi medialah yang terlalu membesar-besarkan berita tersebut hingga masyarakat jadi ikut-ikutan. Sun Wook pun setuju dengan pernyataan itu meskipun mereka berdua adalah calon polisi. Sementara si Johon baru paham kenapa para polisi susah untuk menangkap si Vigilante karena di TKP si Vigilante sama sekali tak meninggalkan jejak sedikit pun. Tapi apapun itu, manusia blasteran tiang listrik ini tetap harus segera menangkapnya karena perbuatan Vigilante jelas-jelas salah di mata hukum. Sedangkan Bacoy baru dapat kasus lagi, yaitu seorang kurir yang terlindas truk tapi pelakunya malah dihukum ringan. Menyuruh anggotanya untuk mencari tahu latar belakang si supir truk itu karena dia yakin Vigilante akan tertarik dengan kasus ini. Yah, ternyata insting Bacoy memang tajam karena si Jiong memang lagi menyelidiki kasus tersebut. Ceritanya, ketika si kurir sedang mengeluarkan barangnya, tiba-tiba saja sebuah truk tak sengaja menabrak dirinya. Sebenarnya pas kejadian itu si kurir masih hidup dan sempat minta tolong. Namun karena si supir gak mau ribet membayar biaya rumah sakit, akhirnya dia lebih memilih untuk menggilasnya kembali. Anjing, dasar manusia pamali. Namun ketika Jiong ingin mencari alamat si supir, Sun Wook keburu datang. Sehingga Jiong beralasan kalau dia lagi membereskan sisa file yang harus dia input. 불은 왜 꺼놨어? 눈 나빠지게. Besoknya, si supir truk itu didatangi oleh ibu korban yang mempertanyakan kenapa mobilnya harus dipundurkan lagi. Padahal dia bisa membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Tapi si koplok ini tetap gak merasa bersalah, menyeret si ibu itu karena merasa dia juga sudah dihukum meskipun hukumannya ringan. Membuat si Jiong marah hingga malam harinya ketika si supir lagi berendam di bak gede. Anehnya, Vigilante ini malah memakai topeng lengkap dengan pengubah suara. 너 잡으러 온 귀신이다 이 새끼야. Yah, ternyata ini adalah Vigilante palsu karena yang asli malah lagi sibuk membantu nenek tetangga merapihkan dus jualannya. Dan seperti biasa, si nenek selalu memberi permen sebagai hadiahnya. Tapi ketika melihat berita bahwa ada Vigilante lagi selain dirinya, tentu saja membuat Jiong merasa heran. Begitupun dengan si Johon yang